Media Belanda Voetbal Primer menyebut bek timnas Indonesia Mees Hilgers bisa pindah klub pada bursa transfer musim dingin 2026. Menurut Voetbal Primer, Mees Hilgers sudah pasti tidak akan memperpanjang kontrak bersama FC Twente yang berakhir 30 Juni 2026. Kiprah Mees Hilgers bersama FC Twente mendekati babak akhir. Bek timnas Indonesia itu berpeluang hengkang dalam waktu dekat setelah perselisihan dengan klub. Mees Hilgers sempat dikesampingkan klub karena menolak perpanjangan kontrak yang habis pada pertengahan 2026. Ia bahkan belum mendapatkan menit bermain sejak Mei 2025 atau awal musim ini. Nasib Mees Hilgers semakin miris karena sempat didera cedera robek ligamen. Setelah sembuh, Mees dan manajemen FC Twente kabarnya akan membuka pembicaraan dalam waktu dekat. Pembicaraan itu kemungkinan besar mengenai masalah kontrak. Voetbal Primer meyakini Mees Hilgers tetap berpegang teguh tidak memperpanjang kontrak dan bisa hengkang pada bursa transfer musim dingin 2026. Kabar kepergian Mees Hilgers diperkuat dengan kedatangan agensi baru. Mees Hilgers diketahui baru menyepakati kontrak dengan agensi pemain kelas dunia Lion Sports. Bergabungnya Mees Hilgers diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Lion Sports. Agensi kelas dunia itu dengan senang hati menyambut kehadiran bek berusia 24 tahun tersebut. John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab ia berpotensi mendapatkan pemain termahal yang diizinkan membela timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk sempat kencang dirumorkan akan membela timnas Indonesia pada 2024 dan 2025. Medio September 2024, media Belanda Voetbal Primer mengatakan Pascal Struijk diizinkan membela timnas Indonesia. Selanjutnya pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan juru taktik skuad Garuda saat itu, Patrick Kluivert. Mereka terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Beredar kabar ada satu syarat agar Pascal Struijk mau membela timnas Indonesia. Bek 190 cm itu disebut-sebut baru mau membela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Seiring kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, apakah kans skuad Garuda mendapatkan Pascal Struijk sudah tertutup? Belum tentu. Jika mau gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kapten Leeds United ini diketahui memiliki harga pasar mencapai 20 juta euro atau sekira 392 miliar rupiah. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk yang kini berperan sebagai kapten Leeds United dapat dioperasikan di area bek tengah sebelah kiri. Bek 190 cm ini dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Kevin Dix dan Jay Ides. Bek timnas Indonesia Kevin Dix berkesempatan bersua Jensen Silt, pemain keturunan merah putih dalam laga di Liga Jerman, Bundesliga. Pertemuan keduanya terjadi saat klub Kevin Dix Borussia Mönchengladbach bersua Wolfsburg yang diperkuat Jensen Silt di Borussia Park Sabtu. Dix mengaku sempat berbincang dengan Silt setelah pertandingan. Saya sebenarnya sempat berbicara dengan seorang pemain di pertandingan terakhir, Silt dari Wolfsburg, ujar Kevin Dix. Jensen Silt ialah pemain yang dipinjam Wolfsburg dari tim Liga Inggris Premier League Sunderland. Masih muda, Silt memiliki tinggi yang nyaris sama dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Menurut Transfer Market, Silt memiliki tinggi 1,95 meter, sementara Bagot mempunyai tinggi 1,96 meter. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Silt sempat bermain dalam 2 pertandingan Sunderland di Premier League 2025-2026. Pemain kelahiran ED Belanda itu bermain pada pekan pertama dan kedua dengan mencatatkan total 134 menit bermain. Saat ini ia menjadi pemain utama Wolfsburg. Emil Audero Mulyadi tampil gemilang dengan bikin banyak save saat Cremonese melawan Fiorentina. Hal itu belum cukup sebab I Grigori Rossi tetap tumbang. Cremonese bertandang ke Stadion Artemio Franchi, Firenze, markas Fiorentina Minggu. Di laga itu, tim tamu sempat bikin lawan frustrasi. Sepanjang laga, Emil bikin banyak penyelamatan. Sofascore mencatat kiper timnas Indonesia itu bikin 7 saves mengamankan gawang Cremonese. Ia bisa menggagalkan peluang gol lawan dengan rasio 0,84 di laga tersebut. Hingga menit-menit akhir, Emil Audero sedianya masih konsisten mengamankan gawang Cremonese. Namun Fiorentina akhirnya tetap bisa bikin gol. Aksi Emil di laga itu rupanya tetap diapresiasi kendati Cremonese kalah. Sofascore memberinya rating 8,1.
tertinggi di skuad Cremonese, dan yang kedua di pertandingan, hanya kalah dari Fiorentina yang diganjar rating 8,4. Bagi Cremonese, kekalahan dari Fiorentina bikin mereka belum menang di 4 laga beruntun. Kini, tim asuhan Davide Nicola tertahan di peringkat 13 dengan 21 poin dari 18 laga. Nilai pasar Jay Itzas meroket per Desember 2025. Hal itu membuktikan pentingnya sosok kapten timnas Indonesia tersebut di lini pertahanan Sassuolo, bahkan dianggap sebagai tulang punggung. Itzas memulai musim pertamanya bersama Sassuolo pada 2025-2026. Pemain berusia 25 tahun itu direkrut dari Venezia untuk mempertebal lini pertahanan skuad asuhan Fabio Grosso yang baru promosi. Hasilnya manis di mana Itzas mampu beradaptasi dengan cepat. Ia juga mendapatkan tandem anyar yakni Tarik Muharemovic. Keduanya tampil kompak dan solid menghalau serangan lawan. Itzas sejauh ini telah tampil sebanyak 16 pertandingan di Liga Italia 2025-2026. Pria kelahiran Mierlo, Belanda itu adalah bek yang kuat membaca permainan lawan, tapi lemah dalam duel dan mengumpan. Sementara media Italia, Tutto Mercato Web menilai bek timnas Indonesia itu sebagai tulang punggung pertahanan Sassuolo. Hal itu terbukti dari peningkatan pesat nilai pasarnya. Tutto Mercato Web memperkirakan duet Itzas Muharemovic telah mencapai nilai pasar 40 juta euro jika digabungkan. Sang rekan setim memang memiliki nilai lebih tinggi, tetapi pertahanan Sassuolo tak lengkap tanpa adanya pemain berdarah Semarang itu. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman datang pada Minggu 11 Januari 2026. Ia akan diperkenalkan ke publik secara resmi sehari kemudian. Hartman resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Pria asal Inggris itu kabarnya mendapatkan kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Mantan pelatih Toronto FC itu menggantikan peran Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025. Pelatih asal Belanda itu pergi tidak lama setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memperkenalkan Hartman secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2026. Sumarji mengungkapkan, juru taktik anyar itu akan tiba di Jakarta bersama keluarganya pada Minggu 11 Januari 2026. Tidak hanya membawa keluarganya, pria berkacamata itu membenarkan Hartman juga akan membawa 1 asisten pelatih. Namun belum diketahui siapa sosok tangan kanannya itu. Saat ini, Hartman masih menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Pelatih anyar Timnas Indonesia itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda yang akan berkiprah di berbagai agenda sepanjang 2026, termasuk Piala AFF. PSSI resmi menunjuk pelatih asal Inggris, John Hartman, sebagai pelatih Timnas Indonesia. John Hartman mengatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak pemain bertalenta, seperti Kanada yang dilatihnya lebih dari 5 tahun dan lolos ke Piala Dunia 2022. Hartman ditunjuk Sabtu dengan lama kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Apa yang saya lihat, kumpulan talenta itu ada. Negara besar, potensi besar dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan merekrut pemain dwi kewarganegaraan, dan mereka sudah memulai perjalanan itu, kata Hartman. Hartman yang membawa timnas Kanada dari peringkat 94 ke peringkat 33 dunia, menyebut salah satu faktor yang membuatnya tertarik melatih Indonesia adalah antusiasme para supporter. Menurut juru taktik yang membawa Kanada ke Piala Dunia, setelah absen 36 tahun itu, dukungan penggemar perlu untuk menuntaskan proyeknya bersama Timnas Indonesia. Pria berusia 50 tahun itu dijadwalkan datang ke Indonesia pekan depan menjelang konferensi pers perkenalan resminya. Setelah dikenalkan, Hartman akan menjalani jadwal padat bersama Timnas Indonesia, dimulai dari FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23-31 Maret 2026. Tuntas dengan FIFA Series, Hartman akan memimpin Indonesia pada agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026. Selain itu, Hartman juga akan menangani tim nasional U23 Indonesia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PSV Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini.